Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam mini podcast kita hari ini. Bersama saya Sisilia Tridasaningrum SPD dan dengan partner saya yang adalah Ibu Kepala Sekolah SD Wujud Kasih Ungaran, Ersianti Dwi Lestari SPD. Baik. Sebelum kita membahas banyak tentang kurikulum merdeka, temanya apa Ibu hari ini? Temanya adalah bergerak, menggerakkan. Ya. Baik, kita langsung saja ini Bu. Ya, oke, siap. Ibu sudah siap sekali dengan kaosnya yang ya. bertema kurikulum merdeka. Iya, salah satu bahan ajar yang memang mulai digerakkan dari tahun ini ya Bu ya. Kemudian kemungkinan kita sudah mau ke tahun ajaran baru, kemudian naik lagi kemarin 1 dan 4. Sekarang, dilanjutkan dengan kelas 2 dan 5. Iya. Sebenarnya apa sih Bu pengertian kurikulum merdeka itu? Ya, kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran intrakurikuler beragam disertai dengan konten yang lebih optimal. Sehingga peserta didik itu punya waktu yang cukup untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Jadi sebetulnya guru juga punya kesempatan yang lebih luas, leluasa gitu ya, luas untuk memilih perangkat ajarnya seperti apa. Tetapi perangkat ajar ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dengan minat siswa juga. Jadi berbasisnya minat siswa. Jadi fokusnya ke anak. Iya. Fasilitator gitu ya. Baik. Ya. Kemudian tujuan dari kurikulum merdeka itu seperti apa Bu? Ingin goals-nya itu apa sih sebenarnya? Untuk tujuan tujuan dari kurikulum merdeka belajar ini jadi memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk mengeksplorasi bakat, minat Jadi anak-anak ini bisa memilih jalurnya pendidikan sesuai dengan bakat minatnya. Jadi hal ini memang membutuhkan semangat yang besar di dalam belajar untuk mendorong kemajuan bangsa. Ya, tujuan jangka panjangnya tentunya akan meningkatkan kualitas dari pendidikan dan mengembangkan potensi siswa. Ya, jadi sumber daya manusianya itu lebih berkualitas gitu ya, karena minat dan bakatnya masing-masing anak itu terfasilitasi gitu ya. Dan kita guru yang jadi fasilitatornya. Dan mau nggak mau sebagai guru harus belajar karena minat dan bakat anak itu kan beda-beda ya Bu ya. Iya, beda-beda masing-masing. Makanya kalau di kurikulum Merdeka Belajar ini ada fase di mana nanti sebelum kita kalau di kurikulum 13 itu kan orientasinya kebanyakan lebih ke guru. Kalau ini ke anak. Jadi ada observasi dulu. Bakat anak, kemampuan siswa yang berbeda-beda itu nanti kita fasilitasi seperti itu. Iya. Jadi melalui observasi dulu kemudian naik level untuk guru menetapkan anak ini kemampuan bakatnya di mana. Nah, minatnya apa? Nanti dari situ bagaimana materi yang disampaikan pastinya akan berbeda-beda. Iya. Wah, kemudian Ibu, apa yang melatar belakangi kurikulum merdeka ini sebenarnya? Kurikulum merdeka ini awal muasalnya itu berawal kan bangsa Indonesia, bahkan mungkin di dunia ini waktu kemarin ada pandemi COVID-19. Nah, di situ awal muasalnya kita bangsa Indonesia ini, terutama Mas Menteri yang saat itu berpikir ketika masa pandemi ini siswa-siswa kita ini kehilangan, ibaratnya kehilangan ketinggalan pembelajarannya yang disebut juga learning loss seperti itu. Bahkan learning loss seperti apa itu? Learning loss itu jadi tak sedikit siswa di Indonesia ini yang mempunyai ketertinggalan di dalam pembelajaran. Ya bagaimana karena waktu itu kan pandemi. Pembelajaran lewat daring. Kalau daerah-daerah yang memang ada fasilitasnya itu
masih bisa lewat online. Ya, Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang terpencil, betul. yang Tidak terkontrol tidak, ya. iya, mereka juga mungkin orang tua tidak punya HP dan Betul. sebagainya. Iya. Nah, terus ketika masalah ini timbul, akhirnya ada suatu ide yang disebut dengan kurikulum merdeka ini, yang kurikulum ini bisa mengatasi krisis pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tentunya pastinya ketika ada perubahan kurikulum ini memang banyak yang harus dipersiapkan. Perbaiki, Ya, persiapkan, ya, seperti itu mental, sarana, prasarana Sarana, banyak ya. bahkan gurunya juga, Ya. ke orang tua juga, ke anak-anak juga, seperti Ya, itu. seperti beberapa hari kita ketemu di KKG atau pertemuan-pertemuan guru itu mengeluhnya adalah ini susah gitu. Iya. Mungkin bukan karena susah ya, mungkin karena Tapi kita karena belum baru, terbiasa, ya. masih Masih baru. Ya. baru. Sebetulnya malah menurut saya banyak keunggulannya juga, Wow, seperti itu. apa saja itu Bu? Lebih keunggulannya dari kurikulum ini? Keunggulan di apa? Di kurikulum merdeka ini ya, yang pertama itu lebih sederhana dan mendalam. Kenapa Bu? Ya, Kok bisa maksudnya sederhana? maksudnya apa? Kok sederhana? Kok Ya. mendalam? Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini dinilai lebih sederhana karena fokusnya itu pada materi yang benar-benar esensial, materi yang benar-benar mendorong pengembangan kompetensi ya. Jadi proses belajarnya pun juga tidak kalau kurikulum 13 mungkin ada ininya ya, patokannya misalnya waktunya dan sebagainya. Tapi kalau kurikulum merdeka ini tidak terburu-buru. Jadi Tidak terburu waktu. ketika fase mungkin di fase pertama dia tidak bisa menguasai, bisa dilanjut untuk fase berikutnya kan, lebih seperti menyenangkan itu. ya. Lebih ya kan seperti itu. Jadi mendalam. Terus yang berikutnya juga interaktif. Apalagi Bu? Interaktif ya. Pasti ya, karena anak-anak yang lebih aktif. Aktif ya. Guru ini yang memfasilitasi ya. Jadi anak-anak bisa diajak juga belajar tentang kehidupan sehari-hari gitu juga. Jadi penerapannya seperti apa gitu tuh anak-anak diajak berpikir untuk seperti itu. Yang biasanya mereka lakukan kemudian diperdalam lagi ya, gitu ya. Seperti itu. Terus berikutnya merdeka dan relevan. Ya. Bagaimana itu Bu? Merdeka dan relevan coba. Merdeka dan relevan ini anak-anak menentukan minat bakatnya sendiri kan. Jadi misalnya nih kalau untuk anak-anak yang suka di bidang seni kan seperti itu, dia semakin mendalami di seninya. Itu anak-anak yang di olahraga kan seperti itu, didalami untuk olahraganya tanpa kan meninggalkan itu. tema dasarnya atau tema besarnya. Ada, iya. Cuma memang enaknya di sini itu ya merdeka seperti itu. Anak-anak itu bebas gitu. Disesuaikan karena kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan, minat, bakat anak. Jadi dan fasilitasi di sekolah juga pengaruh ya. Ya, pastinya seperti itu. Wih, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman kita mungkin yang bertanya, apa sih keunggulan kurikulum? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ersi gitu ya, lebih sederhana dan mendalam katanya. Interaktif, merdeka dan relevan. Kemudian kembali lagi minat bakat anak yang lebih digali-gali gitu ya. Oke. Kita masuk ke karakteristiknya. Kan pasti beda dong. Ya. Kurikulum 13 yang seperti itu masih LK, masih kita dengan KD-KD masih ya? Sebetulnya hanya perbedaan di dalam gaya mengajarnya bahasa, saja. Gaya bahasa. Kalau di ini dari kurikulum 13 itu KD kompetensi dasar, tapi kalau di kurikulum merdeka menjadi CP gitu. Seperti itu. Masih ya, masih. Tapi tetap ada perbedaannya kan seperti itu. Apa karakteristiknya yang membedakan Bu? Yang pertama itu fokus pada materi esensial. Seperti apa itu misalnya? Kalau di kurikulum 2013 itu kan yang dikejar kuantitas. Kuantitas. Ya. Tetapi kalau di kurikulum merdeka ini adalah kualitas.
kualitas dari proses anak itu. Ya, jadi jika materi yang diajarkan esensial, guru ini memiliki waktu yang lebih banyak untuk memperhatikan prosesnya. Jadi proses pembelajaran siswa itu bisa lebih optimal gitu loh. Ya, karena gurunya punya waktu lebih banyak ya kan seperti itu. Anak-anak lebih terfasilitasi juga ya. Karakteristik yang kedua adalah lebih fleksibel. Gitu. Ya, lebih harus ini 1 minggu, ini 2 minggu. Gitu. Lebih fleksibel itu gini. Jadi sebagai contoh nih, siswa tidak lagi belajar di kelas. Jadi belajar itu tidak terkurung dalam dinding kelas. Ya. Nah, seperti itu. Sepertinya coba kalau misalnya Miss Cecil ya, kayaknya kan bosan, apalagi anak-anak ya. Jadi tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa menggunakan pembelajaran itu di luar kelas. Di luar kelas. Ya, di yang luar mendukung kelas, terutama pastinya yang mendukung dengan materi pembelajarannya kan seperti itu. Itu. Fleksibel. Nah, terus yang berikutnya karakteristiknya tersedia perangkat ajar yang banyak. Kok bisa? Iya, kok bisa? Bagaimana perangkat ajar yang banyak? Karena ketika Mas Nadiem ya, Mas Menteri mengeluarkan kurikulum Merdeka ini sudah disertai kita ini ibaratnya dengan senjata-senjata. Para gurunya itu sudah dibekali. Jadi banyak link, banyak materi, banyak website, banyak platform yang dari Mendikbud ya, yang dari mungkin kita bisa belajar dari manapun itu tentang kurikulum Merdeka. Di situ banyak perangkat ajarnya. Kita bisa ambil di situ. Salah satu itu yang saya punya itu ada Bu. Saya Bu ikut Bu. Saya juga masuk di Merdeka Mengajar. Memang di sini itu kita sekali, kan? Jadi selain itu juga belajar tidak hanya bertatap muka ya. Iya, seperti itu. Jadi lebih banyak aplikasi Android yang mendukung. Luar biasa. Hanya mau atau enggak sih sebenarnya. Ya, seperti itu. Kalau menurut Ibu nih, apa sih yang harus guru ya? Kalau kan kita berbicaranya tentang kurikulum Merdeka, tentang gurunya. Apa sih yang Miss Ersi atau Ibu Ersi inginkan untuk para pendidik itu sebenarnya apa? Selain mau belajar membuka gitu ya. Tiap hari nih ya kalau Ibu Ersi ini selalu nge-share tentang ini ada materi ini silakan dibuka, ini ada pembelajaran ini silakan dibuka. Jadi effortnya Bu Ersi ini luar biasa kalau menyuruh kami anak buahnya ini belajar tentang kurikulum Merdeka gitu ya. Pastinya kunci ada di guru. Ya. Guru pastinya harus mau belajar dan belajar. Belajar tidak hanya dari buku, belajar bisa dari internet, bisa juga dari teman sejawat, bisa juga dari komunitas-komunitas guru. Nah, itu banyak kita bisa belajar dari situ. Membuka diri. Itu kuncinya. Ketika kita mau belajar, kita juga jangan kaget dengan perubahan. Kalau Bapak kita, Ketua Korwil Ungaran Barat itu bilang jangan kagetan. Jadi jangan pernah kagetan. Gumunan. Kalau ada apa-apa ya sudah ikuti saja alurnya. Seperti itu. Itu jadi bekal buat kita para pendidik. Iya, betul. Seperti temanya tadi ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, itu kita harus seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada ininya, wadahnya ya, guru penggerak, sekolah penggerak. Apalagi yang udah sangat terfasilitasi sekali gitu, didukung. Jadi tidak ada alasan lagi untuk enggak bisa dan enggak mau. Oke, terima kasih Miss Ersi, Bu Ersi ya. Tapi karena kita terbentur waktu yang harus sekian menit, jadi kita harus akhiri perbincangan menarik kita tentang kurikulum Merdeka kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ersi untuk. Tapi sebelumnya tunggu. Oh iya, pesan-pesan. Ada pantun. Iya. Ini kejutan ini. Saya belum di briefing tadi. Coba Ibu. Oke. Turun hujan sangat lebat. Asik. Anak-anak main salju. Cakep. Ayo bergerak, guru hebat untuk Indonesia
lebih maju. Luar biasa. Terima kasih Ya, sama-sama. Miss Ersi untuk podcast kita hari ini. Iya. Pemateri luar biasa. Semoga bisa menginspirasi dan memberi menebarkan inspirasi untuk teman-teman kita di Korwil gitu ya. Selamat pagi dan terus kita bergerak dan menggerakkan. Selamat pagi, saya Sisilia Tidak Saningrum mau undur diri. Bye.